Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syafur Rahman yang akan membawakan materi pembelajaran IoT untuk kelas 11 Teknik Fototronik. Selamat mempelajari materi Internet of Things menggunakan ESP32. Pada kali ini kita akan coba memaparkan tentang penggunaan jenis konektivitas Bluetooth Low Energy atau BLE pada ESP32 untuk mengontrol starter motor protektor pada sepeda motor. Hal yang paling utama untuk diperhatikan yaitu penggunaan GPIO atau General Purpose Input Output pada ESP32 yang harus sesuai untuk keperluannya, sehingga nanti diharapkan beberapa input tidak salah pemasangan dan juga output tidak tertukar dengan pin untuk power supply. Pada slide ini ditunjukkan suatu gambar dari sumber tegangan ESP32 yang bisa diberikan, yaitu dari micro USB atau dari pin 3,3 volt atau dari power eksternal yang biasanya sebesar 5 volt. Kita bisa memilih salah satu di antara ketiga cetu daya ini yang kemudian akan mengaktifkan ESP32. Adapun alat atau power supply yang biasa digunakan untuk proyek IoT ini diantaranya yaitu berbentuk step down DC to DC converter yang mengubah tegangan dari input menjadi sebesar 3,3 volt atau 5 volt. Jadi pada kasus ini kita berikan sumber tegangan dari aki kepada step down ini, dan output dari step down ini masuk ke pin 3,3 volt dan juga pin 5 volt pada ESP32. Selanjutnya kita bisa menggunakan sensor getar SW420 dan buzzer 5 volt yang akan memberikan suara pada saat kendaraan bergetar, sehingga suara tersebut bisa kita kontrol dan atau aktifkan melalui tombol pada HP atau handphone yang sudah masuk ke dalam aplikasi Remote XY. Jadi pada saat tombol pada aplikasi Remote XY di handphone pemilik kendaraan diaktifkan, maka sensor getar dan juga buzzer akan aktif. Sementara jika tombol pada handphone tidak diaktifkan, maka sensor dan buzzer tersebut akan mati. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Remote XY-nya. Juga ada beberapa kelebihan aplikasi ini dibandingkan aplikasi sejenis. Jadi setelah kita memiliki akun pada aplikasi ini, maka kita akan bisa memasukkan beberapa tombol yang bisa digunakan untuk mengontrol. Seperti contohnya ditampilkan pada slide ini, kita menggunakan 3 macam jenis tombol yang berbeda. Setelah berhasil kita membuat tombol pada aplikasi ini, kemudian nanti kita akan bisa mengklik bagian source code, sehingga nanti akan muncul sendiri source code yang sudah aktif pada aplikasi ini. Kemudian source code tersebut kita kopikan dan juga bisa digunakan pada aplikasi Arduino IDE untuk selanjutnya bisa di flash atau di booting ke ESP32. Proses selanjutnya ditampilkan berupa proses booting atau flashing dari program Arduino IDE ke ESP32, sehingga nanti hasil bootingnya akan tampak yang memudahkan kita untuk dapat mengontrol proyek IoT ini, yaitu mengontrol starter motor untuk sepeda motor.
Saat kabel dari DC to DC converter dihubungkan ke aktif, arus listrik mengalir ke SP32. Tegangan kerjanya diturunkan menjadi 3,3 volt. Lalu kita buka aplikasi remote EJ di handphone dan buka koneksi Bluetooth. Pilih BLE, cari nama starter motor, klik sampai terkoneksi. Setelah itu muncul otomatis tombol pada aplikasi yang bisa ditekan untuk menghidupkan starter motor dan alarm. Jika kita ingin menghidupkan starter motor, maka kita tekan tombol yang bawah. Jika ingin menghidupkan alarm, kita tekan tombol yang atas. Saat akan mematikan starter motor dan alarm, kita tekan kembali tombol yang ada di handphone. Sistem ini masih bisa dihidupkan secara manual seperti pada sepeda motor biasa. Sistem ini masih bisa dihidupkan secara manual seperti pada sepeda motor biasa jika tombol pada handphone tidak diaktifkan.